Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kalau berbicara tentang haddul kifayah, berarti bicara tentang batas kecukupan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau orang sering menyebut haddul kifayah adalah batas kemiskinan. Pertanyaan kemudian, bagaimana haddul kifayah dalam ajaran Islam? Ternyata haddul kifayah dalam ajaran Islam itu ada yang namanya, secara sederhana disebutkan haddul kafaf, ada yang namanya fauqul kafaf. Yang dimaksud dengan haddul kafaf adalah kebutuhan manusia yang sangat mendesak. Di antaranya lah sandang, pangan, papan, dan ibadah. Ada juga yang namanya fauqul kafaf, yaitu di antaranya adalah pendidikan, kemudian juga di antaranya kesehatan dan transportasi. Ada yang bertanya, apa bedanya sebetulnya haddul kifayah dengan yang namanya garis kemiskinan? Nah, kalau garis kemiskinan menurut Bank Dunia, maka dikategorikan orang miskin itu orang yang memperoleh penghasilan per hari $2. Kalau $1 14 ribuan, kita anggap 15 ribu rupiah, berarti $2 adalah satu hari, bisa kita hitung 30 ribu rupiah. Dikali 30 hari, berarti satu hari seseorang dikategorikan memperoleh yang tadi garis kemiskinan kalau penghasilannya satu bulan adalah 900 ribu rupiah. Berbeda dengan yang namanya MDG, ternyata garis kemiskinan seseorang itu kalau satu harinya memperoleh yang namanya $1. $1 berarti 15 ribu, maka dikali 30 maka satu bulan adalah 450 ribu rupiah. Nah, bagaimana posisi haddul kifayah? Ternyata para ulama menyatakan haddul kifayah ini ada dua model. Ada yang menyatakan haddul kifayah orang yang hartanya kurang dari nisab. Apa ini maksud dengan nisab? Batas minimal mengeluarkan zakat. Kalau emas, itu nisabnya adalah 85 gram emas. 85 gram emas, 1 gram emasnya 900 ribu, 1 juta anggaplah. Maka dikali 85 gram emas, maka 85 juta dalam 1 tahun. Kalau seseorang penghasilannya per bulan dikali 12 bulan dalam 1 tahun kurang dari 85 juta, maka dianggap itu sudah melebihi yang namanya batas yang mereka berhak mendapatkan dana dari zakat yang disebut dalam Al-Quran, yaitu mustahik. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Ada 8 mustahik. Nah, kemudian bagaimana dengan model KHL? KHL itu kehidupan hidup layak. Menurut peraturan Menterian Tenaga Kerja, maka bisa dilihat ternyata KHL itu di atas yang namanya haddul kifayah. Batas minimal tadi seseorang mencukupi kehidupan sehari-hari. Kalau dalam KHL itu ada yang namanya sandang, pangan, papan, kemudian pendidikan, kesehatan, kemudian transportasi, dan satu lagi adalah rekreasi. Tapi haddul kifayah dalam bukunya Badan Amil Zakat Nasional disebutkan tidak ada unsur rekreasi. Ala kulihal, bicara tentang haddul kifayah, batas seseorang mendapatkan dana zakat adalah minimal hartanya kurang dari nisab. Batas minimal kurang zakat. Yang kedua, haddul kifayah adalah di atas garis kemiskinan, dan di bawah KHL itu kehidupan hidup layak sebagai manusia yang disebut dengan UMP, upah minimum provinsi dan sebagainya. Bahkan kesimpulan dari Bajnas, haddul kifayah kurang lebih 3 juta sekian. Orang yang dikategorikan penghasilannya 3 juta sekian, itu maka dikategorikan memperoleh
dana zakat. Mudah-mudahan dengan kita berzakat, harta kita menjadi bersih. Mari kita berdoa, kita doakan orang yang berzakat, hartanya menjadi bersih, jiwanya menjadi bersih. Sehingga dengan kita memperhatikan orang yang miskin, maka insya Allah ada keberkahan buat kita semuanya. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al min akhlil khair. Allahumma ij'al min ahlis sadaqah. Allahumma ij'al min akhlil khair fi kulli makan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, maka kami secara pribadi mengucapkan selamat berbuka puasa buat kita semuanya, pada para pemirsa TVRI dimanapun kita berada. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.